أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه Muslim. Hadis ini sumbernya sahabat Abi Dzar Al-Ghifari yang merupakan kelanjutan atau melanjutkan hadis yang kemarin, di mana pertemuan sebelum Ramadan kita tidak dapat menyelesaikan pemaparan hadis qudsi ini. Dan alhamdulillah di bulan suci ini, di samping saya mendapatkan kebahagiaan waktu pertama sekaligus melanjutkan kajian hadis arba'in kita, sehingga kajian kita tidak terputus. Saya bacakan lagi kandungan hadis qudsi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku sendiri. Dengan demikian, aku pun jadikan kezaliman itu di antara kalian sesuatu yang terlarang. Oleh karenanya, maka kalian jangan sampai saling menzalimi antara satu dengan yang lain. Wahai hamba-hambaku, keseluruhan kalian awalnya adalah orang-orang yang tersesat, tidak tahu apa-apa kecuali orang yang telah aku berikan dia hidayah. Maka berusahalah kalian untuk memperoleh hidayah dariku, niscaya aku akan memberi kalian hidayah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya awalnya orang yang kelaparan, kecuali orang-orang yang telah aku berikan dia makanan. Maka berusahalah untuk meminta kepadaku, niscaya aku akan beri kalian makanan. Wahai hamba-hambaku, seluruhnya kalian awalnya orang yang telanjang bulat, kecuali orang-orang yang telah aku berikan dia pakaian. Maka dengan demikian mintalah kepadaku pakaian, niscaya akan aku berikan kalian pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian seluruhnya melakukan kesalahan pada malam hari, melakukan kesalahan pada siang hari, sedangkan aku adalah Zat yang Maha Pemaaf Pengampun atas semua dosa yang dilakukan. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka beristighfarlah, minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya tidak akan memberi manfaat kepadaku, sebagaimana juga kalian tidak akan mampu memberi mudarat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dari kalian dan orang terakhir dari kalian, seluruh manusia dan jin, mereka kompak melakukan ketakwaan kepadaku, seluruh umat manusia dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir
mereka menjadi orang yang takut kepadaku, semuanya tidak akan dapat menambah kekuasaanku. Begitu pula sebaliknya, wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir, seluruh jin dari awal sampai akhir melakukan pelanggaran dan tidak mengakui ketuhananku, melanggar aturan-aturanku, semuanya tidak akan mengurangi kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir, seluruh jin dari awal sampai akhir naik ke satu bukit, semuanya meminta kepadaku, dan masing-masing orang, masing-masing jin akan aku berikan sesuai dengan permintaan mereka. Semuanya tidak akan mengurangi kekayaanku, kecuali seperti pengurangan air laut karena ditusuk oleh jarum. Wahai hamba-hambaku, seluruh amal-amal kalian akan aku perhitungkan, dan kemudian akan aku penuhi semua balasannya. Barang siapa yang menemukan dari amal itu amal baik, maka memujilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kebalikannya menemukan amalnya selama hidup menemukan sesuatu yang tidak baik, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Hadirin Bapak Ibu hadirat, as-shaimun as-shaimat, para jemaah Masjid Baitul Ilmi yang saya hormati. Inilah hadis yang sempat terbaca pertemuan akhir pra-Ramadan, namun tidak dapat terselesaikan pemaparannya karena hadisnya memang lumayan panjang. Apalagi hadis ini adalah hadis qudsi yang sebagaimana telah saya paparkan bahwa perbedaan hadis qudsi adalah kalau membaca Al-Quran ngerti tidak ngerti akan diberi pahala, sementara hadis qudsi kalau hanya sekedar membaca tidak ada tujuan taklim tidak dapat pahala. Membaca Al-Quran, memegang Al-Quran dianjurkan untuk mempunyai wudu. Hadis qudsi tidak harus punya wudu. Membaca Al-Quran menjadi salah satu rukun dalam sholat, tidak bisa diganti dengan hadis qudsi, walaupun juga itu salah satu termasuk firman Allah Subhanahu wa taala. Memahami Al-Quran, meriwayatkan Al-Quran tidak boleh meriwayatkannya dengan makna, tapi kalau hadis qudsi boleh meriwayatkannya dengan makna. Membaca Al-Quran harus suci dari jinabat, tidak boleh sedang menstruasi, sementara untuk hadis qudsi boleh dibaca oleh mereka. Ini salah satu perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran. Perbedaan yang sudah pasti adalah kalau Al-Quran tidak diragukan keabsahannya, kesahihannya, sementara hadis qudsi banyak juga yang palsu. Hadirin mustami'in, mustami'at, para jemaah yang saya hormati, malam hari, pagi hari, sore hari ini saya akan menerangkan tentang al-zulm. Dari awal hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Bahwa sesungguhnya aku telah
telah menghalalkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Artinya apa? Tahrimul zulmi ala Allah wa lafzul hadis sharihun fi anna Allah azza wa jalla mana nafsahu min al-zulmi li ibadihi. Wa inni haramtu al-zulma ala nafsi wa huwa sharihun fil Qur'an al-Karim aidan. Qala ta'ala wa ma ana bidhallamin lil 'abid. وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا وقال في آية أخرى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. Apa arti Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman terhadap dirinya sendiri? Sebelum kita membahas juga diharamkan kezaliman itu antara kita. Artinya Allah tidak pernah dan tidak akan menzalimi makhluknya. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Apapun yang menimpa kita, apapun yang menimpa seseorang, kalau yang menguntungkan itu sudah tidak perlu kita bahas. Orang punya penyakit kronis sehingga dia tidak menemukan obat untuk penyembuhan. Orang yang selamanya hidup dalam di bawah garis kemiskinan, usahanya tidak pernah berkembang dan lain sebagainya, semuanya sedikit pun tidak ada unsur kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami yang seperti itu tentu kita harus memperdalam ilmu tauhid. Yang pada sore hari ini pada kajian kita bukan tempatnya untuk memperdalam itu. Banyak sekali Al-Quran yang menyindir masalah itu. Innallaha la yuzlimu an-nasa syai'a wa innan nasa anfusahum yadhlimun. Ketika kita tertimpa musibah yang tidak menyenangkan, itu bukan karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi itu walakinnan nasa anfusahum yadhlimun, manusia itu sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi ketika kita kedapan sesuatu yang tidak diinginkan, itu akibat ulah kita sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli bahasa Arab, bahwa yang menimpa kita itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ujian. Kemungkinan kedua adalah teguran. Kemungkinan ketiga adalah azab dari Allah. Yang semuanya adalah jenis gambarannya sama, tapi cara penyikapannya akan berbeda. Mungkin sama-sama diberi kelaparan pada Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuan Allah berbeda-beda. Mungkin itu sebuah ujian dari Allah, di mana ujian suatu keniscayaan bagi orang hidup. Mungkin itu merupakan teguran dari Allah yang kehidupannya 50-50. Sholat rajin, maksiat juga rajin. Kemudian zakat rajin, mencolong juga rajin, zikir rajin, ngerasani orang juga rajin. Maka bila tertimpa suatu masalah, itu merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu perlu disyukuri. Itu perlu disyukuri. Jangan ngomong ini Allah Subhanahu wa taala zalim kepada kita. Kalau yang pertama sudah jelas pasti, yang pertama itu menerima ujian sudah pasti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mesti disyukuri, apalagi yang kedua. Yang ketiga pun kalau itu merupakan azab dari Allah, perlu disyukuri dan perlu perenungan.
Kenapa demikian? Tidak mustahil ketika azab Allah itu diberikan kepada kita sebelum kita meninggal dunia, tidak mustahil nanti di akhirat akan selamat dari murka Allah. Jadi pernah saya katakan di sini ya, tidak ada sesuatu yang menimpa kita itu, tidak ada sesuatu yang Allah timpakan kepada kita yang tidak pantas untuk tidak disyukuri. Dengan demikian sekali lagi, jangan sampai suudzon kepada Allah. Jangan. Sebagaimana afdalul amal husnudzon, sebagaimana sebaik-baik amal adalah baik sangka kepada Allah, seburuk-buruk amal adalah buruk sangka kepada Allah. Allah ini enggak adil. Aku enggak pernah meninggalkan sholat, enggak pernah meninggalkan puasa. Tanggaku enggak pernah ke masjid, kok lancar rezekinya. Ini kalau omongan ini berangkat dari kesadaran, ya, itu kufur. Tapi kalau karena ketidaktahuan, itu fusuk. Banyak yang ngomong begitu kan. Maka tauhid itu harus betul-betul mendalam, sehingga kita terhindar dari buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar bila Rasulullah SAW 23 tahun, ya, setelah diangkat dari Rasul sampai meninggal tahun usia 63, diangkat usia 40, 23 tahun menyampaikan risalah, yang 13 tahun itu Rasulullah muter-muter meluruskan tauhid di Mekah. Gak ada omongan salat 5 waktu di Mekah, tidak ada omongan zakat di Mekah, tidak ada omongan haji di Mekah, tidak ada omongan wudu di Mekah, tidak ada. Di Mekah tidak ada pelarangan khamr, tidak ada. Di Mekah tidak ada pelarangan judi, tidak ada. Apa yang diluruskan? Tauhid. Karena tauhid ini adalah pondasi. Apabila dalam kitab Tambiul Mu'tarin dikatakan beribadah 2 rakaat berdiri di atas pondasi tauhid yang benar dan mantap, itu lebih baik daripada ibadah sujud 1000 rakaat yang berdiri di atas tauhid yang remeng-remeng. Jadi ini penting ini, makanya di sini wajar. Jadi hadis qudsi ini wajar di sini. Jadi sekali lagi, jangan sampai buruk sangka kepada Allah. Jangan sampai. Justru kalau kita merasakan sesuatu yang tidak enak, langsung segera introspeksi diri. Langsung. Jangan kenapa. Justru ya sedikit untuk menyampaikan orang yang arif billah. Ya, ini kelas tinggi ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang ketika dalam hidupnya ngomong, kenapa yang diarahkan kepada Allah ini sudah kurang ajar sudah. Jadi orang-orang yang arif billah itu enggak berani ngomong kenapa. Itu sudah kurang ajar kepada Allah Subhanahu. Hanya bertanya kenapa. Apalagi dilanjutkan, kenapa ya Allah aku berikan musibah seperti ini? Apalagi ditambah lagi, apa salahku? Waduh. Maka dari keterangan yang sederhana ini, dari pernyataan Allah ini, cukuplah kita jaga dirimu, jangan buruk sangka kepada Allah apapun yang menimpa kamu. Apapun yang menimpa kamu. Ini sudah aman sudah. Ini. Jadi walaupun mungkin kita tidak begitu legowo, sedih, nangis, meratap, tapi jangan sampai ratapan diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ini berbahaya terhadap ketauhidan. Yaitu tadi,
Rasulullah sendiri butuh 13 tahun untuk meluruskan tauhid orang musyrikin. Sementara syariatnya hanya membutuhkan 10 tahun di Madinah. Ini menunjukkan tauhid ini adalah kunci. Maka rukun Islam pertama kan syahadat. Itu tauhid kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun iman juga pertama apa? Antu minabil billah. Ini adzulmu. Jadi innallaha la yadzlimu mithqala dzarratin. Allah tidak pernah dan tidak akan menzalimi seseorang mithqala dzarratin. Dzarrah itu adalah kalimat yang temporer. Ya. Yang dulu mungkin darat itu diartikan sebiji jagung atau sebiji gandum. Tapi pada dasarnya ahli bahasa mengkaji darat itu adalah sesuatu yang paling kecil. Awalnya ketika saya sekolah paling kecil atom. Sekarang ada lebih kecil lagi dari atom. Ya pokoknya yang terkecil, darat itu. Jadi sebelum ditemukan atom, darat itu para ulama fikih klasik membahas masalah gandum, biji kacang hijau. Tapi setelah ditemukan atom, perkembangan ahli tafsir, maka itu atom paling kecil. Jadi dzarrah itu tidak terbatas oleh benda, tapi apapun mungkin beberapa tahun yang akan datang ditemukan benda yang paling kecil, itu dzarrah. Jadi Allah tidak pernah dan tidak akan menzalimi hambanya sekecil dzarrah apapun. Tidak pernah. Justru itu semua nikmat, ya. Wa ma anna bidhallamin lil 'abid, ayat lain, dhallam. Kalimat dhallam itu fa'al. Fa'al dalam kajian bahasa Arab, fa'al itu faida mubalaghah. Dhallam. Seperti ghafurun lebih mubalaghah lagi atau ghafar. Kalau ji'un, ji' itu lapar, kalau ji'an sangat lapar. Syab'un kenyang, kalau syab'an sangat kenyang. Az-zulmu zulmun, zalimun orang zalim, zallamin bidzallam itu sangat zalim. Alimun orang alim, allamah sangat alim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengakui dirinya, wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Aku tidak pernah tidak akan menzalimi umat atau makhluknya. Dah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman terhadap dirinya sendiri, kemudian harramallahu azza wa jalla az-zulma ala ibadihi wa nahahum an yatadzalamu fima bainahum. Fahurima ala kulli insanin ay yudlima ghairahu. Ma'anna adh-dhulma fi nafsi muharramun mutlaqan wa huwa naw'an. Al-awwal dhulmun nafsi wa 'adhamu al-isyraku billah. Qala ta'ala inna syirka la dhulmun 'adzim. Lianna al-musyrika ja'ala al-makhluqa fi manzilatil khaliq wa 'abadahu ma'allahi ta'ala al-munazzah 'anil syarik. Allah mengharamkan zalim terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya menyusul hadis itu menganjurkan kita agar kita jangan saling menzalimi antara kita. Bahkan di sini bainal ibad. Bainal ibad. Ma ma'nal ibad? Hamba Allah juga manusia, hamba Allah, jin juga hamba Allah. Tidak boleh saling menzalimi. Kezaliman terhadap diri sendiri itu ada dua macam. Zulmun nafsi, zulmul insan li ghairihi. Zulmun nafsi, zulmul insan li ghairihi. Pertama, menzalimi diri kita sendiri. Yang kedua, kita menzalimi orang lain. Sama-sama dilarang. Menzalimi diri kita sendiri beragam.
beragam, bertingkat-tingkat. Mendolimi diri kita sendiri yang paling besar adalah kita menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Karena akibat penyekutuan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menuai siksaan di akhirat. Berarti kita disiksa karena kita zalim, tidak menjaga diri kita sendiri. Kenapa a'dhamu al-isyraku billah? Sebab kezaliman yang namanya syirik ini kalau terbawa sampai kematian, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa yang namanya syirik kalau dibawa sampai kematian. Ingat, kalau dibawa sampai kematian. Kalau sebelum kematian dia kembali pada kebenaran, tidak ada dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau segera bertobat kepada Allah. Jadi harus kadang-kadang orang-orang itu menyampaikan sesuatu nggak lengkap. Syirik itu dosa besar loh, nggak diampuni oleh Allah. Iya, kalau mati sampai kesyirikan. Seperti kemarin siapa? Ali Markus ya, yang meninggal dunia itu. Kan ustadz dulunya. Jadi setelah ikut Katolik dia jadi pendeta. Meninggal dalam kondisi itu. Itu yang tidak la yaghfiru ayyushraka bih. Itu yang dimaksud. Seandainya Ali Markus itu kembali kepada Islam, walaupun selama beberapa tahun jadi pendeta, bahkan mungkin jadi Paus Paulus, tapi sebelum kematian kembali kepada Islam, selesai. Tapi kan terbawa sampai kematian, ya sudah, nggak ada nilainya semua keimanan terdahulu. Itu yang dimaksud. Jangan jadi syirik nggak ada diampuni, syirik nggak diampuni. Tunggu dulu sampai di mana. Jadi kalau itu yang kalau terbawa sampai kalau tidak terbawa sampai kematian, tidak ada dosa besar bagi Allah, bagi orang yang bertaubat kepada. Juga tidak ada dosa kecil bagi Allah kalau orang israr. Israr apa? Kecil sih dosanya, tapi tiap hari rutin. Kalau yang kecil kalau dikerjakan secara rutin jadi besar. Ya. Kenapa kalau ini cuma kecil kok, dosa kecil. Ya. Karena nanti kalau sudah wudu sudah selesai katanya. Ya. Tapi kalau rutin tiap hari menjadi besar. Sebesar apapun termasuk besarnya kesyirikan kepada Allah, kalau tidak terbawa kepada kematian, kecil bagi Allah Subhanahu. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Selama masih nafas tidak melintasi tenggorokan, itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus lengkap. Sekarang kan syirik itu kok merajalela gitu loh. Kok kayak gimana gitu loh. Ya. Ala kulli halin, kenapa a'dhamu wal isyrak billah? Kenapa kesyirikan itu merupakan kezaliman pada diri kita sendiri, paling besarnya zaliman? Karena dengan kematian membawa kesyirikan, kapanpun tidak akan dipindahkan dari neraka. Tidak. Tapi kalau dosa ghairu syirki, lain kesyirikan, selama punya keimanan, ada waktunya nanti akan dipindahkan ke surga. Jadi mereka terbakar di neraka selama-lamanya karena dia ulahnya sendiri. Nah, maka ada tingkatan orang nggak sholat, ya juga mendolimi dirinya sendiri. Tapi di sisi lain dia puasa, kapan-kapan juga masuk surga dengan puasanya. Maka saya katakan az-zulmu 'ala nafsi tingkatan. Tingkat pertama tertinggi kedzaliman adalah asyrik billah. Sebab tidak pernah akan selamat, diangkis dari neraka. Tapi di bawahnya
puasa, nggak sholat. Gimana percuma? Nggak percuma kok. Ada orang percuma kamu nggak apa-apa sholat kalau nggak puasa. Enggak. Ya mungkin percuma kau tidak akan masuk surga tanpa hisab. Percuma artinya kau tidak akan selamat dari neraka kalau kamu puasa tidak sholat. Itu benar. Tapi kalau bilang puasamu percuma kalau nggak sholat, itu salah. Salah. Kenapa para ulama kalau itu yang dibicarakan hanya kesyirikan saja yang dapat menjadikan percuma sia-sia semua amal. Lain kesyirikan tidak ada. Dalam hal lain juga al-murtad, orang murtad. Itu pun Imam Syafi'i masih berpendapat lebih longgar. Ketika orang seperti Ali Markus ini kan, menurut Imam Syafi'i, wa may yartad minkum an dini fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang yang ridda, yang murtad dari Islam masuk ke agama lain, ya, habitat amaluhu, hilang terhapus amalnya. Apa kata Imam Syafi'i? Bukan berarti terhapus amalnya itu hangus seperti arang nggak bisa diangkis lagi. Tapi Imam Syafi'i lebih cenderung amalnya dikarantina. Kalau nanti dia kembali ke Islam akan dikembalikan lagi. Ini mazhab kita. Kalau muridnya Imam Ahmad enggak, udah selesai hangus. Kakak ngurus dengan itu. Lumayan mazhab kita ya, punya pendapat seperti itu. Lumayan. Jadi kezaliman juga bertingkat-tingkat. Ya. Jadi kalau pertama isyrok ini baru menghancurkan semuanya. Tapi kalau yang lain enggak, sudah kita hafal ayatnya apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Setiap kita melakukan kebaikan, asalkan kebaikan itu dilakukan dalam kondisi keimanan, maka akan kita lihat hasilnya nanti. Itu. Jadi nggak benar, sekali lagi nggak benar kalau ngomong bilang puasanya sholatnya nggak apa-apa, puasanya sia-sia kalau tidak sholat. Ini dzulmun nafsi. Kemudian apa? Wa yali dzulmul isyraq billah al-ma'asi wal atham as-saghira wal kabira fa inna fiha dzulman lin nafsi bi iradiha muwarid al-'adzab wal halak fid dunya wal akhirah. Maka di sini dikatakan apa? Setelah isyraq billah itu merupakan kezaliman yang tertinggi, disusul dosa besar. Kemudian dosa kecil. Ya. Dan seterusnya. Sebagaimana amal ibadah ada tingkatannya, dosa pun juga ada kan? Ala kulli halin, kezaliman itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu definisi kezaliman. Ketika Allah menciptakan mata kita untuk melihat yang hak, kemudian dipakai melihat kemaksiatan, itu kita menzalimi mata kita. Ketika kita oleh Allah diberi kelengkapan telinga untuk mendengar yang kebenaran, kemudian dipakai mendengar yang tidak-tidak, itu berarti kita menzalimi telinga kita. Tapi itu tadi kezaliman di bawah kelas isyrak billah. Ya. Atsani, yang kedua, zulmul insani li ghairihi. Kezaliman seseorang kepada orang lain. Siapapun orang lain itu. Baik itu mahram maupun bukan mahram. Baik itu suami maupun istri maupun anak, semuanya namanya li ghairi. Jadi al-zulmul insan li ghairi berarti selain kita. Selain waqad
takarrara tahrimuhu wat tahdhiru minhu fi ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa fi sahihain an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna adh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah wa fihima Nabi Musa al-Asy'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam lathu thumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimatun inna akhdahu alimun syadid. Kedua, menzalimi orang lain selain kita. Ancamannya di akhirat, innadz-dzulma dzulumatun yaumal qiyamati. Orang yang berbuat zalim nanti di hari kiamat akan tidak pernah menemukan jalan lapang. Walaupun matahari ada di atas kepala kita satu jengkal, mereka akan kebingungan, bahkan mungkin kehilangan amal baiknya. Salah satu alasan kebingungan, kemana sholatku, kemana puasaku, kemana zakatku. Lari ke sini, tidak menemukan naungan ketika yang lain berada tahta dhillil arsy, di bawah naungan aras Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman tidak akan pernah menemukan yang seperti itu. Ini inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Wala raiba anna iqamatal adli wa fi ta'amul bainan nas wa tahrimul dzulmi fi ma bainahum min ahammi maqasidi wa ahdafil Islam. Dzalika li'anna al-'adla asasun fi tasjidi sarhin ay hukmin aw hadaratin. Kama anna adh-dhulma sababun fil hitatil umam wa tadbiril hadarat wa faqdanil as-sa'ada fi hadhil hayati kama annahu sababun fi naili sukhtillah fil akhirah. Hadirin Bapak Ibu hadirat yang saya hormati, kita manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kapanpun, dimanapun kita pasti membutuhkan yang lain. Tidak hanya butuh terhadap manusia, pada lingkungan pun adalah kebutuhan kita. Bahkan binatang pun menjadi kebutuhan kita. Sampai-sampai Rasulullah apalagi sesama manusia, sampai-sampai Rasulullah merinci apa binatang yang boleh dibunuh, apa yang tidak, untuk menghindari kita dari sifat kezaliman. Ini bab khusus yang jarang sekali orang ngaji yang seperti itu. Jadi terhadap binatang dan lain sebagainya, coba dalam sebuah hadis dikatakan sejauh mana Rasulullah mengajarkan kita untuk menghindari kezaliman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha. Idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha. Apabila kalian berperang, apabila kalian berperang, hindari, jangan menyerang, jangan memukul muka. Nih akhlak yang diajarkan Rasulullah. Dalam kondisi berperang, yang jelas qotal itu perang antar agama. Perang antar, kita berperang dengan musuh Islam, jangan memukul muka. Subhanallah. Ini akhlak Rasulullah SAW. Dalam perang, jangan memukul muka. Para ulama mengkaji hadis itu, kenapa dilarang memukul muka? Karena muka adalah ditentukan ketentuan identitas seseorang. Ditentukan identitas seseorang.
Tapi saya berpikir untuk zaman sekarang, perang zaman sekarang sulit untuk menghindari mukul muka. Oh, lagi dijatuhkan bom hancur semua kok. Tapi begini, Sayyid Alawi Al-Maliki memaparkan hadis ini. Paling tidak hadis ini mengajarkan kita memukul muka, termasuk mungkin pukulan itu dianjurkan dalam syariat, itu tetap dilarang. Kalau dilarang, kalau dilakukan berarti suatu di mana dalam syariat kita boleh memukul muka? Istri boleh dipukul. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wadribuhunna wahjuruhunna fil madai wadribuhunna. Jadi solusi terakhir, boleh kau memukul istrimu. Itu pun dengan catatan kalau sekiranya dipukul, istrimu bisa berubah. Kalau tidak, jangan. Dengan catatan, hindari muka. Kita boleh memukul anak kapan? Ketika usia 10 tahun. Tapi hindari muka. Itu pun kalau dengan pertimbangan, kalau dipukul dia sholat. Kalau enggak, jangan dipukul. Ini menghindari kezaliman. Jadi memerlukan waktu panjang kalau saya rinci satu persatu. Yang jelas ketika kita tidak ingin disakiti orang, ketika kita tidak mau didolimi orang, kau jangan mendolimi orang lain, itu saja. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kandungan yang berikutnya, yang keempat, kandungan hadis yang panjang tadi, al-iftiqaru ila Allah wal khalqu kulluhum muftaqiruna ila Allah fi jalabil masali wa daf'il madar fi dunya wal akhirah. Fahum fi hajatin masatin ila hidayatillah wa rizqihi fid dunya wa hum bihajatin ila rahmatillah wa maghfiratihi fil akhirah. Wal muslim yataqarrabu ila Allah azza wa jalla bi dhahiril hajati wal iftiqar wa tatajalla ubudiyatuhu haqqah lillahi rabbil alamin fi hidas suwari thalathi thaliyah. Awalan bisoal, wallahu subhanahu wa ta'ala, kurang berapa menit? Kurang? Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu ay yadharan nasu hajatahum, ayyudhiran nasu hajatahum lillah wa ay yas'alu jami'a masalihim lid-diniyah wa dunyawiyah min at-ta'am wa syarab wal kiswa kama yas'alunahu al-hidayah wal maghfirah wa bil hadits la yas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta sya'sana alihi idan qata'ah. Thaniyan bi talabil hidayah, thalithan bil imtithalil kamil wa dhalika bi siyami kulli ma nahallahu ta'ala anhu ta'ala wa fa'ala kullama amara Allah bihi subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dan ini saya terangkan dengan singkat kandungan hadis ini yang keempat, karena yang tiga sudah saya terangkan kemarin, bahwa al-iftiqari ilallah. Siapapun kita, kapanpun kita hidup, tidak bisa mengelak untuk tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulangi, kapanpun kita hidup, dimanapun kita hidup, tidak pernah akan bisa mengelak, tetap kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk, tidak terkecuali orang-orang yang rasionalis, tidak terkecuali orang-orang yang ateis, semuanya butuh kepada Allah. Berapa banyak para ilmuwan yang tidak mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka stres karena mentok memikirkan sesuatu yang pada akhirnya mereka bunuh diri. Ini menunjukkan karena ketidakmampuan mereka untuk mengkaji alam raya ini.
Akan tapi bagi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah stres bagaimanapun tingginya aktivitas mereka, mereka tidak akan stres sebab ujung-ujungnya kita mempunyai kalimat wallahu ilmu pengetahuan sesuai dengan Al-Quran. Oke lah, gempa akibat pergeseran kulit bumi. Betul, orang beriman ngomong bumi itu kan benda mati. Iya. Bisakah benda mati bisa bergerak dengan sendirinya? Tidak. Terus kira-kira siapa yang bisa menggerakkan bumi yang sebesar ini? Siapa? Tentunya orang yang maha dahsyat. Kalau orang-orang di luar agama Hindu Buddha menyatakan ada kekuatan yang super di balik kejadian ini, maka Islam menyatakan kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita butuh ketika kita melakukan kajian, riset dan penelitian dan lain sebagainya, kapanpun dan dimanapun kita masih butuh pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, al-istiqor. Maka kalau kita nggak mau berdoa, itu orang angkuh, mentang-mentang cerdas, bisa mengelola ini, nggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang sombong. Karena tidak akan, ya tentunya bagi kita loh. Jadi yang dibicarakan orang yang kenyataannya memang seperti itu, sudah saya katakan tadi. Banyak yang stres di orang-orang di luar sana. Kenapa? Karena tidak ada nilai-nilai istiqor kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada dasarnya semuanya adalah butuh Allah Subhanahu. Ini kajian hadis kita pada sore hari ini. Demikian, kurang 5 menit ya. Saya ke rumah 3 menit loh. Oh, 8. Sanian bitolabil hidayah. Sudah. Nuzulun ni'mah perut duniawi ya. 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 Nikmat perut atau nikmat apakah ketika sebelum lahir kita besar kita untuk kita ngerti bawah tangga ini nih, tapi ini akan segera hilang dari kita, perut akan segera hilang dari kita kalau kita melanggar hukum amal. Ya. Bukannya diumumkan. Awalnya di kesehatan kalau sudah benar. Kemudian dikasih mata yang mengeluarkan semua. Kok keras besi nggak pakai kacamata? Jadi tujuannya nikmat itu bila sebabnya, dua salahnya itu bilangnya nikmat karena pelanggaran. Nah yang lain kita yang tahu di mana dan Eropa perlu penjemputan. Jangan mimpi atau tidur apa berpangku tangan di rumahmu kemudian dapat hidayah terus. Jangan mimpi kamu duduk di tempat kemudian di tempat yang menyamu ingin dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu kalau aku cuma mau punya dapat hidayah masih ada seni kamu dah. Ya.
fasta'ini, fasta'imuni, fastaksuni, fastaghfiruni, semuanya kalau diarahkan kepada gramatika bahasa Arab, apa faedah keladian? Fasta'buni, minta hidayah. Fasta'imuni, cari kerja untuk makan. Fastaksuni, cari kerja untuk beri pakaian. Ketika berdosa,